Halo semuanya, selamat datang di video gue di channel Ramadan. Maaf banget gue udah lama nggak ngupload video karena tenggorokan gue sakit dan headset gue rusak. Jadi audionya kayak tahi. Ini audionya kayak tahi, yang lo dengar sendiri banyak noise. Jelas karena ini pakai mikrofon HP Vivo Y12 yang mana itu mikrofonnya kentut banget ya. Kalau gue pakai handphone temen gue atau handphone adik gue mungkin lebih bagus suaranya gitu kan. Gue sengaja tetap gue bikin dan sengaja gue tetap upload dan sengaja gue deketin gue bilang muka gue lagi sakit. Gue sengaja gue deketin muka gue karena kalau lebih jauh segini nggak denger, jujur lo nggak denger kan gue ngomong apa, makanya gue deketin. Nah kan gue pengen ngebahas soal, gue niatnya pengen ngebahas soal genre blues gitu karena gue baru aja ngepelajarin atau baca-baca sejarah soal blues, nonton sejarah soal blues, tapi audionya jelek gini gimana gitu. Gue pengen ngebahas radio juga tapi audionya kayak gini, makanya kalau gue bikin dulu nih, misalnya kita buat nego gimana kalau kita bikin dulu nih video ini, terus ntar kita remake lagi. Mungkin pemikiran gue udah beda, pembahasannya masih sama tapi banyak opini-opini baru yang keluar atau kalimat-kalimat yang beda gitu. Karena kan gue nggak pakai skrip, gue ngomong aja langsung. Ya udah, ayo kita yang ngebahas dari radio kali ya, dari blues dulu. Oke, dikit aja ya. Kalau blues itu ternyata adalah terbentuk saat masa perbudakan para kulit hitam di Afrika. Jelas orang Afrika jangan dikira kulit hitam semua ya, karena ada orang Afrika yang kulit putih. Contohnya Maroko tuh kulit Afrika dengan kulit putih. Nah saat itu budak-budak itu main gitar gitu, terus ketemu di lapangan atau di mana gitu, misalnya depan rumah Pak RW gitu ya, di depan rumah Pak RW pada main musik tuh, pada bawa drum lah, ada yang bawa apa, ada yang bawa gitar gitu kan, buat ya udah karang taruna aja gitu. Terus juga nyanyiannya yang bikin beda blues juga, dia teriak-teriakan cuy, dan teriak-teriakannya itu meneriak-teriakan kayak balada gitu, apa ya, kayak protes gitu, kayak mengkritik, sarkasm, kayak misalkan aku lapar ding kan gitu ya, ding karena gubernur nggak gitu sih, gimana ya, dia kayak gitu kayak terak-terakan gitu. Ya udah, jadi culture gitu blues, dan dinyanyikan dengan enak gitu walaupun terak-terakan. Dan ini blues tuh campuran gospel kalau nggak salah ya, dia tuh jadi kayak campuran gospel gitu, musik gospel dari gitar ya, dari secara musik tuh gospel tapi dengan lirik-lirik dan vokal yang teriak-teriakan dan lirik yang sangat sarkasm dan sangat kritik gitu ya, sangat menumpahkan isi hati gitu, isi hati para budak-budak di Afrika. Baru deh tuh di Amerika ada seseorang bapak blues dunia yang gue nggak tahu, lupa gue namanya siapa. Dia ngelihat ada orang kulit hitam gitu di terowongan MRT Amerika gitu, subway itu lagi nyanyi. Wow, ini sangat jarang saya dengar atau tidak pernah saya dengar, dan ini lumayan menarik nih lagunya gitu kan, atau musiknya. Karena dia belajar dan sekarang dia populerkan. Baru dia tuh udah ngebahas blues secara kurang lebih 4 menit 3 menit, karena kan tadi semenit ngomongin ini nggak upload. Udah sekarang ngomongin radio menurut gue masih dipakai harusnya gitu. Radio tuh nggak boleh mati, karena di rumah gue jujur masih pakai radio. Nih di depan gue tuh ada radio, nggak usah nunjukin, bisa gak nunjukin?
coba. Nah, bukan tuh Medicom. Nah, tuh radio. Emak gue masih nyetel radio, dan radio, karena emak gue nyetel radio, gue jadi tersadarkan gitu kalau industri radio nggak boleh mati. Kenapa nggak boleh mati? Karena di radio tuh beda gitu feelsnya. Gue kan juga download Spotify, walaupun tetap iklan juga karena gue nggak premium. Tentu saja dengan rumah yang seperti ini tidak mungkin bisa pakai Spotify premium, atau tidak mungkin urgensinya itu Spotify premium, nggak mungkin. Makanya denger radio. Terus pas denger radio banyak lagu-lagu yang jadi menarik karena muncul di radio gitu, karena efek kejutannya itu loh. Kayak gue lagi diem gitu ya, gue lagi diem lagi di belakang gitu, lagi diem tiba-tiba gini, lagunya Bilal Indrajaya, judulnya Niscaya. Bukan Niscaya, judulnya apa sih? Nah gini, oh Nurani, kapan kau kembali, menangislah beranilah, rindu tak memutuskan, hari bahagia telah usai, mentari berarah pulang, selamat berpisah. Itu lagu Nurani. Gue denger di radio dan ini lagu siapa, gue bilang. Untung di saat seperti ini ada yang namanya teknologi Google, dan di Google udah ada teknologi kita mencet mikrofon, di bawahnya ada tuh telusuri lagu ya kan, kita dengerin aja, muncul Nurani Bilal Indrajaya. Terus ya udah gitu bilang aja ya. Nah, dan tadi belum lama, kayak 2 hari lalu, kayak 1 hari lalu, nggak nyampe 2 hari. 2 hari lalu nih, gue lagi di Kopi Kenangan. Gue lagi di Kopi Kenangan. Terus gue lagi di Kopi Kenangan, tiba-tiba muncul gini. Iya sih, lagunya Bernadia yang judulnya Lama-Lama. Oh iya, berusaha tetap terjaga, kesibukan dari yang paling ku nantikan, ternyata datang hanya menyapa sebentar saja, pamit tidur duluan. Gue mau reaction Bernadia Lama-Lama karena gue suka semua lagu Bernadia, tapi lagu yang Lama-Lama ini gue juga udah dengerin, tapi gue kurang suka sebelum Kopi Kenangan. Dan pas di situ, wow, salah cerita, gue cerita dulu deh. Kopi Kenangan tuh bukan Lama-Lama, tapi Untungnya Hidup Terus Berjalan, dan itu salah satu lagu kesukaan gue, jelas. Emang gue suka lagu itu, dan yang efek kejutnya itu loh, yang kayak tiba-tiba lagu itu gue udah bosen dengerin Bernadia gitu, karena tahun kemarin tuh gue bisa kayak 2 bulan atau 3 bulan full terus Spotify gue Bernadia terus, lagu-lagu itu terus, makanya gue bosen. Gue ada untungnya hidup terusnya gimana sih gue juga kayak orang narkoba lagi, nyeret kayak gimana sih, gimana sih pokoknya. Untungnya awalnya gimana sih, gue lupa lagi awalnya gitu lah. Untungnya gue nyanyi, gue sambil nungguin kopi itu ya, gue sambil nyanyi gitu. Untungnya bumi masih berputar, untungnya ku tak pilih menyerah, untungnya ku bisa rasa hal baik yang datangnya belakangan. Ada waktu
hal buruk datang berturut-turut. Aduh, dan itu jadi hit me so hard gitu ya. Itu jadi kayak wow, lagu ini sangat enak. Akhirnya gue jalan kan keluar, gue jalan keluar gitu, gue dengerin Spotify pakai headset, pakai earphone, gue dengerin nih Spotify lagu yang tadi untungnya di perjalanan. Terus setelah itu muncullah lagu lama-lama yang tadi gue ceritain, yang tadi dulu muncul. Tadi gimana sih awalnya? Lama-lama berusaha tetap terjaga untuk engkau yang sedang di kesibukan, dari yang paling ku nantikan, ternyata hanya datang sebentar, hanya sebentar saja, pamit tidur duluan. Gue pengen reaction yang ingetin gue kayak udah nonton aja. Pokoknya gue pengen reaction itu tuh, gue pengen reaction lama-lama. Dan itu efeknya jadi tuh mengingatkan gue dengan radio gitu, dan radio tuh zaman itu ya, ini zaman itu, di zamannya gitu, radio adalah pusat culture gitu. Lo nggak denger radio, lo ketinggalan berita, lo ketinggalan culture yang ada gitu. Karena selain nongkrong lo harus dengerin radio gitu. Lo culun pun lo kalau denger radio lo tetap ngikutin perkembangan zaman gitu. Dan ya udah radio kayak dulu lagunya Jimmy Multazam yang bersama di Upstairs gitu, salah satu lagu yang disukai semua orang, yaitu Matraman gitu kan. Dan ku persembahkan sekuntum mawar, aku di Matraman, kau di kota kembang. Anjay, itu lagu yang penuh sejarah. Itu lagu yang gue tahu sejarahnya karena gue nonton podcast Om Jimmy Multazam. Jadi dia tuh ada temennya gitu kan, dia galau gitu kan, lagi ngemper di depan Taman Ismail Marzuki karena kan mereka anak IKJ gitu kan. Terus temennya datang, kenapa lo friend kayak gitu kan. Terus gitu, enggak, ini gue putus sama cewek gue, gimana ini, gue kok mas sayang sama dia. Lo tungguin dong di Matraman gitu. Ceweknya anak Priok, lo tungguin dong, dia naik B612 sampai kalau nggak salah, gue juga lupa sih. Dia karena kan dari IKJ ke Matraman baru transit tuh dulu ke Paja gitu. Lo tungguin friend di Matraman, dia turun lokasi bunga deh tuh, cewek tuh bunga kata gitu. Oh iya bener-bener juga friend, kayak ya saran lo gitu. Akhirnya oke. Terus di suatu hari gitu, udah lama gitu bulan puasa ya, dia malam-malam datang nih ke tim lagi. Kenapa friend, lo suntuk gitu muka lo gitu? Katanya, anjing nih gini, gue nungguin di Matraman sesuai arahan lo gitu, gue bunga nih, gue udah siap ngasih gitu kan, udah nungguin, udah siap-siap ngasih. Ternyata gue udah habis berbatang-batang, pujaan belum datang. Dia habis berbatang-batang, ternyata dia baru tahu ternyata pacarnya ini lagi di Bandung gitu. Jadi pada kita tahu, wow, nah Om Jimmy Multazam nyeletuk gitu. Lo tuh ini friend, lo ngapain ngasih sepucuk bunga friend? Dia tuh lagi ada di kota kembang gitu, kota yang kembangnya banyak. Jadi percuma aja, aku di Matraman, kau di kota kembang, kembangnya banyak kayak gitu. Itu juga bahkan kata Om Jimmy, kan gue dengerin podcastnya, Om Jimmy tuh dulu kan struggle banget men, kayak dia tuh sama Om Kubil gitu, bikin lagu, ngejual di gigs sama temen-temennya gitu yang udah jadi band kayak Naif, Club 80s gitu kan. Terus nih goceng apa ceban nih, ceban apa gitu, ceban apaan nih, di sini duit, dia ngasih apa namanya, kaset gitu. Dan itu proses perekamannya masih DIY gitu. Tak dulu, gue bakal ngasih tahu apa nyambungnya ini sama radio gitu, masih DIY gitu.
Apa, woi keren juga nih DIY. Iya dong, beli cobaan, set set set. Dia masih kayak gitu. Terus once lagu Matraman muncul, lo tahu apa? Di radio, di tiap jam. Jadi kan dulu setiap penyiar tuh ada jam-jamnya gitu, ada jam prime time gitu kayak pagi dan sore, jamnya orang berangkat kerja dan pulang kerja gitu. Karena zaman dulu tuh orang berangkat kerja, pulang kerja itu dengan radio gitu biar nggak suntuk di jalan. Nah, Om Jimmy diundang wawancara di Trax kalau nggak salah, atau di mana gitu, di Trax deh kalau nggak salah. Ada tulisan dilarang menyetel lagu Matraman di jam sekian sekian sekian. Terus apaan nih friend gitu, ada masalah apa dengan lagu gue? Terus kata produsernya gitu, enggak Jim, kata gitu, enggak Jim, ini kalau jadi setiap penyiar yang lagi on air itu pasti dengerin nyetel lagu Matraman. Dan dulu kan dulu masih sorry berisik dulu kan masih yang namanya itu belum digital gitu kan, masih di analog gitu. Jadi mesinnya tuh kayak pengen rusak kalau diulang-ulang terus di Matraman gitu, karena mesinnya bingung kok ini mulu yang diputar gitu. Jadi lo bayangin di upstairs yang tadi perjuangannya gitu, yang perjuangan yang tadi gue ceritain itu dari DIY sampai bisa jadi booming kayak Matramannya ini tuh di zaman radio gitu. Banyak musisi-musisi keren muncul di zaman radio. Kalau zaman sekarang gimana ya? Kayak nggak ada filternya gitu. Kalau zaman sekarang lu bisa ngupload musik, bahkan ada di zamannya waktu YouTuber pada bikin lagu rap gitu, itu lagu rap udah kayak nggak ada esensinya gitu di sini. Gue ngerasa kok lagu rap jadi gampang banget dibuat, atau lagu secara keseluruhan gampang banget dibuat gitu. Semua orang bikin lagu dan lagunya belum tentu enak. Ya udah, jadi ya udah gitu. Di zaman sekarang nggak ada filternya gitu, jadi kualitasnya nggak terfilter, mau jelek mau bagus ada di situ kan. Bahkan lagu Lesti sayang Rizky Bilar itu booming ya kan, padahal gitu. Kalau di zaman radio sih ada radio yang menayangin lagu kayak gitu kan, mana jinglenya sama-sama aja gitu, background musiknya itu sama aja, cet 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 gitu doang. Radio ya udah itu aja sih gue pengen ngomonginnya, kayak soal radio tadi sama blues tadi dikit-dikit gitu kan. Nanti mungkin kalau udah ada headsetnya gitu, udah ada earphone-nya, udah ada mikrofon, gue bakal bikin ulang nih yang soal radio, ngebahas-bahas. Gue juga pengen sebenarnya nge-reaction lagi cuy, bukannya gue nggak pengen nge-reaction. Jadi bapak gue lagi kerja jauh nih, nggak di Jakarta gitu, nggak di sini lah maksudnya. Jadi bapak gue harus tinggal di sono gitu, nginep. Makanya gue nggak bisa nge-reaction dulu, paling ngomong-ngomong ini ngebacot. Gue pengen sih ngebacot kayak nggak soal musik doang, soal apa yang gue pikir. Gue kayaknya butuh gitu ngomongin apa yang ada di kepala gue, karena gue suka ngomong sendiri cuy. Nah kalau ngomong sendiri depan kamera gini kan kali ada yang dengerin 1-2 orang gitu, dan mungkin menghibur atau kayak ya udah ada yang nonton gitu, ada yang denger apa omongan gue, atau mungkin at least kerekam gitu kan ya, biar gue bisa dengerin ulang gue ngomong apa sih gitu. Udah itulah intinya di video ini. Gue ini tentang radio gitu, tentang blues, dan gue pengen mendeklarasikan, gue pengen bikin konten baru niatnya, yaitu ngomong-ngomong sendiri tiap malam. Apaan enaknya ntar deh gue lihat sendiri ya kan, enaknya malam apaan gitu ngupload. Ya udah itu aja kayaknya, 20 menit ngomongin hal nggak jelas, nggak diedit pastinya, karena diedit lah biar suaranya kenceng, maksudnya dinaikin volume ke 1000 gitu, jadi lo bisa dengar tapi noise pasti. Jadi udah kasih lo subscribe, nggak juga apa-apa sih.